Wahai Kaisarku, itu lagu nasionalnya. Iya. Kekal abadilah engkau selamanya, kami akan berjuang hingga 6.000 keturunan. Kau nanti pergi ke sana. Selamat sore, salam dari Tapanuli. Insight Tapanuli hari ini bersama sahabat saya. Beliau ini orang yang gigih, bersemangat dan menginspirasi banyak orang. Hari ini kita ingin berbincang apa dan bagaimana saudaraku ini sehingga bisa sampai hari ini memiliki motivasi yang kuat untuk berkembang dan ada kerinduan bagaimana itu diterapkan di tempat dia lahir, di khususnya di Tapanuli. Siap Lego. Ya, selamat siang. Saya manggil Lai, Bang atau Bro? Iya, panggil apa aja lah. Baik, terima kasih. Siap Lego. Kan begini, banyak saya melihat orang tidak seperti Lai. Lai begitu gigih mulai dari sejak kita perkenalan. Siap. Dan menghabiskan waktu mengajari orang dengan disiplin yang begitu tinggi. Ini terinspirasi dari mana nih? Siap Lego. Kalau terinspirasi dibilang semua bermula dari bangunan bapakku pribadi. Bapakku itu mengajarkan, dulu bapakku punya traktor Lego, Kubota. Tahun 83. Oh. 83. Terus waktu sampai di rumah itu masih posisi running. Abang aku sekolah STM. Jadi baru tapi dibongkar-bongkar sama bangku. Namun terus dia bilang, ini buatan orang Jepang, otaknya udah ligat, ini kok rombak-rombak, katanya kamu. Suatu ketika dia bilang seperti ini, kau nanti pergi ke sana, ini barang hebat. Gitu Pak. Terus pendek ceritanya, dia waktu pakai traktor itu pulang jam 3 jam 4 pagi lagi. Bayangkan, traktor bocor segala macam di sawah, abang aku pulang gitu aja. Namun dia depan mataku, dia ambil dongkrak, dia ambil ban, dia beresin. Memang dengan disiplin dia membina kami 12 anaknya. 12 bersaudara. 12 bersaudara. Namanya kerja itu harus tuntas, itulah yang ditanamkan sama. Ini bagaimana sih proses sekolahnya? Sekolah saya SD sampai STM itu di Pangkalan Beranda. Pangkalan Beranda, India ya? Iya, angkat sama. Terus kuliahnya dulu D3-nya di Politeknik Usu, S1-nya di Unrika Batam, TNI. Di situ bercoba. Ya. Selesai itu, waktu saya selesai D3, saya ngajar 2 tahun. Saya lihat ada pengumuman ke Jepang, akhirnya saya tertarik, saya coba langsung bisa berangkat, proses sekitar 1 tahun. Ya, saudara Otniel ini 10 tahun belakangan ya, lebih banyak menghabiskan waktu di negeri Sakura. Itu memotivasi awal itu tadi dari traktor itu, tapi setelah di Batam ada peluang dan mengikuti seleksi. Gini, 2001 saya kuliah, tamat D3, terus sampai 2002 saya ngajar, 2002 proses pendaftaran, saya berangkat awal 2004 ke Jepang, itu dari Langkat. Pertama jadi 2004 saya di Jepang. 2004 tapi sampai 2000 dari Langkat. Dari Langkat. Waktu itu bidang kerja pipanisasi. Pipa limbah cair sama pipa air minum bersih yang langsung bisa diminum air. Oh, itu yang saya kerjakan. Tapi apakah waktu itu hanya Jepang yang ada peluang sebenarnya, atau memang pilihan itu karena latar belakang tadi? Iya, jadi hanya Jepang ini aja lagi. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang lain. Bahasa Inggris aku nolak, aku bilang aku nolak di bahasa Inggris. Banyak penawaran. Iya, ke Eropa itu ada penawaran, Kanada. Jadi hanya ke Jepang ini yang aku bisa, ya udah aku fokus aja. Bahasa Inggris aku ampun. Kesan pertama setelah menginjakkan kaki di Jepang ini bagaimana? Nah, aku waktu itu pipanisasi ya, kerja di bawah tanah. Aduh, aku kerja seperti ini. Tapi Jepang ini juga ngerjain, kami sama di bawah tanah ini 5 meter.
berarti ini bagus juga. Aku orangnya pun selalu positif, Lek. Iya. Aku harus membangun diriku di atas positif karena hidup sendiri di sana. Jadi ada persamaan waktu itu ya, tapi ada kekhawatiran mungkin juga ya. Kekhawatiran ada, Lek. Karena namanya jauh, nggak ada siapa-siapa. Tapi juga petarung ya. Jiwa bertarung. Jadi waktu itu namanya di lapangan, orang lapangan keras. Terus saya itu maaf cakap, matanya buta sebelah. Dia manajer saya. Itu salah sedikit, bang katanya. Jadi, waduh, pernah dia mukul saya itu sampai air mata saya keluar itu. Tas, saking pedasnya pukulan itu. Tas. Ih. Pendek ceritanya, saya orangnya belajar selalu positif. Apapun ceritanya masa depan harus saya bangun gitu, Lek. Aku nggak mau menyerah. Karena aku lupa dan salah, akhirnya aku bisa menerima itu semua. Ada apa ya? Artinya ada Sifat kesalahan, mengalah, tidak tapi mengutamakan ada ego. proses belajar lagi. Iya. Kalau nggak itu proses yang harus kulalui, itu rezekiku. Apakah ada keterkejutan dari Lai Tambun bahwa misalnya pola kerja di Indonesia begini, sampai di sini ada keterkejutan badan nggak? Ah, di sini kata orang Jepang ini kan menurut informasi yang kita terima memaksa orang itu seperti robot, perfeksionis, baru kemudian harus disiplinnya kuat dan orientasinya harus hasil. Gitu. Iya. Ini bagaimana? Itu mungkin cerita orang tua dulu, dongeng-dongeng atau apa, Iya. orang-orang zaman penjajahan itu memang kan keras, romusa, kerja paksa ya kan. Iya. Nah, kalau yang kulihat langsung di sana enggak ada, itu nol. Kenapa? Karena kalau kerja memang kerja, harus kerja. Kupikir 100% siapapun pasti setuju melihat orang Jepang itu bekerja ya bekerja. Gitu. Bedanya dengan kita di sini, bekerja itu ya seperti itu, seperti yang kita tahu. Jadi kalau hujan nggak kerja, kalau kami di sana apapun kondisi alam, hujan pakai mantel, Oh iya, hujan itu harus kerja. Malam kami kerja banyak salju, pakai mantel, pakai helm, pakai lampu terang-terang, kerja terus, nggak ada menyerah. Aku di bumi Tapanuli Utara ini tidak ada masalah, mau hujan mau apa harus, kalau pergi harus pergi. Pasukanku juga gitu. Artinya tidak seperti kita ya, kalau hujan misalnya kalau kita ke sawah, kalau hujan ini hujan bos, istirahat dulu. Nggak ada. Tapi Jepang di selalu ada apa ya, solusi ya, pakai Selalu. mantel hujan, Iya. kerja nggak berhenti, Iya. terus jalan. Harus. Selama masih waktu mau kerja. Waktunya kerja, mereka itu seperti itu. Ini yang kita baru dengar kali ini, luar biasa. Dan itu perlu ditiru ya. Itu saya terapkan di sini. Iya. Udah puluhan kali mungkin ada banyak orang datang segala macam minta tolong atau apa. Saya tantangin itu, sampai sekarang saya udah bersaksi di gereja berapa kali. Tolong ganggu saya dalam 24 jam. Saya bilang seperti itu. Siapapun ganggu saya dalam 24 jam, jika ada yang saya bisa lakukan, saya pasti lakukan. Nah, banyak itu. Dari Pahai juga ada, dari Garuga dan segala macam. Itu sampai ngurus orang mati juga aku ngurus. Kapanpun ditelepon siap. Dari Pangaribuan ada yang mau dioperasi matanya, bahkan saya harus bawa ke Medan berkali-kali dan segala macam. Jadi memang menurut saya hidup itu hanya sesaat, hanya sebentar. Saatnya berguna, lakukan. Ada tujuannya satu. Kalau saya itu lagi bodoh itu diajari sama kami hanya bisa kalah dengan orang pintar. Pintar itu hanya bisa kalah dengan orang bijak. Bijak itu hanya bisa kalah dengan orang beruntung. Contohnya yang korban tsunami di Aceh, anak-anak yang pakai baju Ronaldo. Iya. Kan udah dibawa si Ronaldo dia. Iya. Itu manusia beruntung kan? Ini keberuntungan itu. Beruntung. Ya. Kalah semua orang ini orang pintar. Jadi aku pengen jadi orang beruntung lagi. Puji Tuhan, aku sangat beruntung. Seperti itu. Jadi perjalanan ini sampai hari ini layak syukur ya. Syukuri lagi. Tapi kemudian kan pasca pulang dari Jepang, kemudian balik lagi, itu termotivasi. Tapi apa yang misalnya ada nggak kerinduan dari saudara Otniel bahwa aku ingin membawa lebih banyak orang Tapanuli ini ke Jepang biar berdampak berdampak di minimal di kampungnya, di satu sisi membantu secara finansial gitu.
Ada nggak keinginan begitu? Siap lagi. Aku memijak tanah Tapanuli Utara ini 2015. 2015 istri. Jadi saat itu aku berpuasa dan berdoa, aku bilang, Tuhan kasih aku 2000 orang. Itu udah aku bilang sama semua orang, 2000 orang aku butuh, mau aku latih. Saking gilanya tahun 2017 lagi menanamkan spirit Jepang itu. Spirit Jepang di lagu Kikigayo itu ada pengertian di situ. Wahai kaisarku, itu lagu nasionalnya. Iya. Kekal abadilah engkau selamanya, kami akan berjuang hingga 6000 keturunan. Itu filosofinya Jepang. Nah, aku udah bikin di tabut ini 1 kali 7 meter. Kami akan berjuang hingga 7000 keturunan. Itu spirit Di atas udah pernah kita arak-arak di sini. Harus di atas Jepang. Iya. Dan memang itu bisa dicek kalau saya itu di Jepang Lego. Ya, biarlah Tuhan yang menjadi saksi. Aku julukanku itu banyak di sana. Si 13. Pekerjaan 3 orang itu bisa aku kerjakan sendiri. Oh iya. Nah, kemudian julukanku itu si mood maker. Pokoknya kemana aku pergi ke situ pasti orang terbahak-bahak bisa buat. Nah, di rumah ini semua itu tertawa selalu itu buat. Nah, itu julukan-julukan seperti itu tetap dipelihara. Jadi kalau aku kerja di Jepang itu kenapa bosku suka, sayang sama aku, anak istriku, keluarga, semua difasilitasi untuk bisa ke Jepang. Itu karena itu tadi. Ada totalitas dalam kerja ya. Bukan totalitas lagi. Memang kalau kerja, arti kerja itu kan ya kerja, tidak main-main, totalitas. Pasti. Kalau kondisi hari ini kan semua negara ini kan dalam bayangan kita kan sudah agak tidak seperti dulu. Artinya melihat negara lain itu tidak terlalu luar dan jaraknya dengan Indonesia tidak terlalu jauh. Tapi sampai hari ini kan selalu memotivasi orang ke Jepang. Kenapa sih harus Jepang misalnya kenapa enggak misalnya katakanlah Singapura atau katakan Eropa ya. Dari segi mungkin akses hampir sama, bisa diakses sekali dari Indonesia. Kenapa harus Jepang menurut lain? Kenapa harus Jepang? Karena ada pegangan boleh. Aku itu kapasitasnya apa? Kapasitasku hanya Jepang, lain tidak ada. Jadi kalaupun dulu aku pernah sekolah Korea dan bersertifikasi Korea, tapi karena aku nggak kesana itu nggak berdalam lagi. Kenapa Jepang? Karena aku sudah merasakan Jepang itu seperti apa, luar biasa. Hampir separuh dunia ini dulu dikuasai Jepang. Terus Asia itu termasuk Cina semua dikuasai, Asia Tenggara semua dikuasai. Pikir Jepang itu luar biasa. Spirit apa yang menurut lain yang katakanlah tidak biar ya, yang perlu ditiru Dari Jepang. dari anak muda Jepang ya? Kalau katakanlah kita berbicara anak muda, yang harus misalnya kita tiru terutama di Tapanuli Utara sehingga kita ini bisa mengejar tidak terlalu jauh jaraknya dengan Jepang. Apa sih yang harus dilakukan anak muda per hari ini di lingkungan kita? Jadi kalau Jepang itu spirit Bushido itu hidup sampai sekarang. Bushido itu kesatria. Kesatria. Iya, kesatria. Jadi prinsip kesatria. Saya satria. Saya bukan sembarang. Saya laki-laki Jepang. Jadi kalau dibilang orang Jepang itu anak-anak mudanya itu apalagi orang tua dulu, orang tua sekarang yang masih hidup. Kalau dibilang Nippon Danji katanya. Itu julukan kalau dibilang Nippon Danji, wah darahnya mengalir kencang itu. Kalau ada mau dibabat. Kalau ada kerjaan mau 100 meter ke bawah tanah pun dikerjakan. Gas terus. Jadi prinsip kesatria itu memang hidup. Nah, yang perlu kita bawa ke bumi Tapanuli Utara ini memang mengenal dirinya itu orang-orang di sini perlu itu kita warnai, mengenal dirinya itu. Kalau menurut aku kita banyak tidak mengenal siapa kita. Maksudnya pengenalan diri ini lebih kepada akar budayanya atau kepada diri sendirinya. Oh ini Mbak. Iya, kita perkecil aja mungkin. Kalau aku melihat orang itu kan ada kebutuhannya. Iya. Jadi ke dirinya sendiri. Tapi dia tidak mengenal dirinya siapa, apa yang dia pakai, dia tidak mengenal dirinya. Jadi dia beli handphone.
apakah aku tidak memikirkan rumahku? Apakah aku tidak memikirkan anakku? Harusnya dia berpikir itu, sehingga dia tidak konsumerisme. Iya, betul. Tidak harus melengkapi itu semuanya, tapi melengkapi dirinya dulu dari dalam. Kerja keras, menabung, belajar. Nggak bisa belajar sama orang. Apa yang dibilang orang ikuti. Dekatlah sama api biar terbakar, biar panas, ya kan. Dekat sama orang pintar biar pintar. Dekat sama orang yang sudah 10 tahun ke Jepang biar bisa ke Jepang, ya. Iya. Kira-kira gitulah. Udah pasti Lego. Udah pasti ya. Keluarga kandung udah ada yang bukit. Itu Kutari itu. Ini juga ada keluarga kandung 2 orang. Udah bersertifikat Jepang dan sudah dinyatakan lulus. Untuk interview semalam udah datang informasinya lulus, puji Tuhan. Ya kita tengok lah. Masih progres ini. Iya, kondisi kita hari ini kan di Tapanuli ini kan ya tidak di satu sisi kita bangga, tapi sisi yang lain juga kan kita terjebak dalam apa yang disampaikan oleh Lai tadi, apa ya, budaya hedon ini kan terlalu tinggi menurut saya Siap. terutama di anak muda ya. Iya. Apakah itu generasi milenial, generasi Z atau generasi yang lebih muda yang generasi apa namanya sekarang ini yang XYZ lah. XYZ, ya. Kalau di Jepang ini kan dalam tayangan-tayangan apa yang kita lihat di media ini kan hedonnya juga tinggi dan sebagainya. Sebenarnya gambarannya di sana itu bagaimana sih? Kalau orang di sana itu maka aku bilang dari itu sifat kesatria itu. Jadi waktunya kerja, anak-anak muda di sana memang ini nggak tahu lah, ini menurut aku pribadi. Ya. Kan orang itu bangsa yang menggunakan huruf kanji. Ya. Jadi satu orang Jepang tidak ada yang bisa hafal kanji semua. Huruf itu setiap hari kalau tidak dipelajari nggak bisa baca. Sampai mati orang Jepang itu wajib belajar. Oh iya. Huruf aja mereka belum selesai sampai detik ini gitu. Saking banyaknya. Artinya apa? Kalau orang Jepang ini kenapa dia harus banyak membaca? Memang harus dikasih banyak beban. Dan masing-masing orang Jepang itu baru berpikir seperti apa yang diajarkan sama guru-gurunya. Kau hidup untuk negaramu, bukan untuk dirimu lagi. Jadi satu orang Jepang itu filosofinya, wahai kaisarku, ini satu orang bicara, wahai kaisarku, aku akan berjuang hingga 6.000 keturunan untuk kaisar. Jadi ya itu spirit itu hidup terus dalam dirinya. Jadi dia, ini yang paling lucu. Di sana itu per pengangguran itu 12 sampai 13 juta wajib bisa didapat asal mau minta sama negara. Cuma masalahnya nggak ada orang mau minta. Ada budaya malu ya? Ada budaya malu karena nanti ketemu di kakak keluarganya siapa, dan ini memang harus dikonfirmasi. Jadi kalau ketahuan sama keluarganya kau minta duit ya, katanya, nah, udah ini bisa mati bunuh diri nih, lebih bagus nggak diminta. Nah, jadi orang itu kan 4 musim nih negaranya. Aku berjuang di musim panas untuk musim dingin. Nanti untuk musim dingin aku harus berjuang untuk musim panas. Seperti itu mereka. Karena alam itu membunuh mereka kalau mereka nggak ada persiapan. Kita kan alam nggak membunuh di sini. Iya. Kalau di sana membunuh lagi. Tiap tahun wajib ada yang mati karena panas, tiap tahun ada yang mati karena dingin. Itu wajib. Artinya setiap musim mereka harus mempersiapkan diri. Harus mempersiapkan diri. Makanya negara yang 4 musim itu semua maju, nggak ada yang nggak maju. Karena dunia ini maju. Harus survive ya. Iya. Harus. Luar biasa. Tetapi nih, bisakah misalnya pengalaman di sana apa namanya? Kan kalau di sana kalau tidak salah kerajaan masih hidup. Ini bagaimana internalisasi apa nilai-nilai kerajaan itu sampai ke tingkat apa? Ke katakanlah masyarakat Jepang. Aku tidak begitu dalam mengetahui tentang tatanan negara. Cuma yang aku tahu itu, jadi kalau kita Indonesia Raya ya, lebih kebangsaan. Kalau orang tuh Kimigayo. Kimigayo, kimi itu kamu, gayo yang terbaik, yang harus baik dan sempurna. Kamu harus sempurna, harus selamanya, kira-kira gitu. Nah, spirit itu ditanam mulai dari kecil, mulai dari mengerti omongan. Nah,
Jadi kaisar itu hanya sebagai simbol, spirit kaisar itu turun terus, yang menguasai kepala negara kan perdana menteri. Iya. Kaisar itu bisa dibilang marwahnya itu udah nggak ada lagi, hanya simbol aja. Simbol negara ya. Iya, hanya simbol negara. Kalau di masyarakat itu spiritnya itu totalitas, hidup terus, karena dinyanyikan kan, Iya. hidup terus itu. Jadi total mereka itu, sepenglihatanku 100% orang yang bisa bayar pajak wajib bayar pajak tanpa diminta itu. Tanpa diminta. Petani, mau orang jualan laporan itu. Implementasi dari jiwa kesatria itu kan? Iya. Ada kesadaran terhadap bernegara ya, ada kewajiban-kewajiban yang Ada harus wajib. dilakukan kepada negara. Iya, siap. Berarti sulit menemukan gayus-gayus di sana ya? Wah, sulit. Gayus Nggak ada. samburan ya? Nggak ada. Tidak ada ya? Nggak ada. Tapi ini satu lagi, kan sering juga kita baca berita bahwa setiap ada kesalahan-kesalahan pejabat publik di Jepang ini, ya ada budaya malu, mengundurkan diri atau bunuh diri. Ini sebenarnya gimana nih? Itu nyata itu. Aku pernah ketemu dengan bos satu perusahaan. 3 bulan lagi kami ke situ, nggak ada lagi dia. Kami tanya, kemarin bunuh diri gitu. Kenapa? Beban pikiran, beban kerja. Oh. Dan ada banyak lagi. Jadi mereka itu tadi, mereka kan tidak bertuhan sebenarnya. Tuhannya itu 8.888 tak terhingga. Jadi saking banyaknya udah kesurvei juga sih, mereka Tuhannya itu dirinya sendiri. Jadi mereka itu mengandalkan pikiran, kalau nggak bisa udah lebih bagus bunuh diri, lebih mulia hidupnya. Menurut survei, satu orang Jepang itu paling banyak temannya itu maksimal 2 orang. Oh iya? Temannya nggak ada. Jadi penyakit terbesar di masyarakat Jepang itu bisa di searching di Google, itu namanya hikikomori. Hikikomori adalah menarik diri dari lingkungan sosial, dari orang lain. Jadi ada orang sampai 10 tahun dalam kamar nggak mau keluar. Oh iya? Itu penyakit di Jepang. Nah, itu menyebabkan banyak orang bunuh diri. Jadi stres, nggak ada solusi. Karena mereka tidak ada ke gereja, ke tempat ibadah nggak ada. Jadi kalau peribadatan aslinya Jepang itu sekali setahun doang. Waktu malam tahun baru aja mereka itu ke kuil. Walaupun ada. Kalaupun ada ke kuil, paling ada kepentingan pernikahan atau apa gitu. Jadi mereka itu sangat individualis banget. Oh iya. Budaya-budaya seperti kita ini bersosial di lapu itu sebenarnya di sana tidak ada ya, lebih kepada individualistik ya. Mereka itu bangsa Jepang itu adalah bangsa pencuri guys. Oh. Sampai ada pepatah itu, jangan memperbaiki tali sepatu di kebun. Orang kan punya kebun tuh, kita lewat kebun orang, padahal memperbaiki tali sepatu. Ya kan tunduk nih, yang punya kebun itu akan curiga. Nggak mungkin, itu kan di tanah orang ngapain sembunyi-sembunyi, ada sesuatu, itu udah pasti gitu. Oh iya Gitu. Apa namanya ya? Kalau kita binatang yang apa itu? Ada satu lagi pepatah mereka, kecoa. Iya. Jadi pepatah Jepang itu menemukan satu kecoa sama dengan menemukan 1000 kecoa. Itu mereka sangat aminkan. Jadi kalau udah ada satu masalah, itu ada 1000 masalah yang pasti terjadi. Makanya mereka itu nggak mau buat masalah. Berarti ya, dia harus perfeksionis ya. Iya, Perfectnya. mereka itu ketaatan. Ketahui. Aku terima adik-adik ini hanya satu permintaan. Taat, jangan mundur. Pasti kalian terima. Kalau saya masih hidup itu taat. Pintar, nggak perlu kau pintar di sini. Ku bentuk, tenang aja. Bodoh, nggak usah kau takut. Dibentuk aman. Ini hanya masalah waktu. Jadi itu pepatah-pepatah itu juga kuajarkan semua. Seperti itu. Jadi ya luar biasa. Ya mungkin ini yang terakhir ini. Jepang itu katanya di beberapa dekade mendatang ini akan mengalami penurunan jumlah penduduk. bahkan beberapa live teman-teman Indonesia yang ada di Jepang juga sering kita lihat bahwa desa ini kosong ini
Sementara di kitanya misalnya, di kitanya ini kan pertumbuhan penduduk kita kan lumayan tinggi gitu kan, dan selalu ada terus ketersambungan hidup itu ada. Tapi beberapa media atau yang kita baca di di berita bahwa Jepang ini dikhawatirkan akan mengalami penurunan. Siap. Ini bagaimana? Jadi jumlah penduduk Jepang itu kalah 100 juta dengan Indonesia. Luas Indonesia itu 5 kali lipatnya Jepang. Jadi kurang dari 100 juta berarti mereka sekitar 125 juta Iya. jiwa. Yang kulihat dan kusurvei dan kupelajari, aku kan ikut ujian negara Iya. untuk perawat jompo. Mhm. Itu ada pelajaran kemasyarakatan namanya. Jadi termasuk statistik orang sakit kenapa, orang lahir berapa per tahun, kemudian rata-rata kelahiran berapa. Yang pernah aku pelajari itu 1,2 lah angka kelahiran di Jepang rata-rata. Artinya dua menikah, lahirnya 1,2. Ini kan sama dengan 1, nggak ada orang 0,2 kan. Iya. Jadi 2 orang ini mati, yang hidup 1. Nah, didapatlah hasil per kabupaten itu penyusutan 3.000 jiwa per tahun. Oh iya. Jadi udah kulihat sendiri tuh, gedung SD 3 tingkat itu tak dipakai. Jadi gedung hantu lah ibaratnya. Terus yang di samping rumahku itu ada SD 3 tingkat juga. Itu siswanya terakhir itu hanya 6 orang. Jadi gurunya semuanya terpaksa disusutkan, dibawa kemana lagi yang PNS-PNS. Memang penurunan itu terjadi gara-gara mereka itu selalu berpikir membesarkan anak itu biaya besar. Memang besar. Tapi karena mereka mengandalkan pikirannya, tidak ada Tuhan dalam pikirannya, ya itu terjadi. Mereka nggak mau menikah. Semua hitungan matematika semua. Ya, memang kalau udah pernah aku tanya, termasuk guruku, menikah itu hanya sertifikat. Nggak suka tinggal ganti. Memang nggak ada hubungan, ya udah ditinggal aja gitu. Itu kalau bisa. Bukan memburukkan, bukan. Kebetulan itu saya tanya guru saya seperti itu jawabannya. Jadi mereka solusinya keren. Ya udah, kita beli anak ketemu gede, nggak capek membesarkan. Inilah orang-orang Indonesia, orang Vietnam, orang Ini peluang juga Filipina. ini. Iya. Bagi orang-orang yang mau diasuh Jadi di Jepang itu ya. Per tahun ke Jepang itu diharapkan dari Indonesia 1 juta. Wow. Karena nutupin orang di sana, karena kan itu pajak segala macam itu devisa. Iya. Sumber devisanya itu kan orang-orang yang bekerja kan. Iya. Jadi kan wajib bayar pajak kan misalnya. Iya. Saya tiap bulan bekerja di sana, minimal uang saya dipotong kalau dirupiahkan itu 5 juta habis. Dari gaji Iya. semua dipotong, bayar asuransi hari kedua, pajak itu ada 2, pajak daerah, pajak pusat, kemudian bayar pajak pendapatan daerah di situ juga ada. Jadi sebenarnya bisa dibilang 3 lah, tapi ada yang satu itu hanya dibayar sekali, ada yang 2 dibayar tiap bulan. Baru lain lagi air, listrik, gas itu di luar daripada itu lagi. Jadi total hampir 5 juta pengeluaran tiap bulan. Menurut lain hiburan besar nggak menurut lain gaji di karyawan Jepang? Artinya ini menjadi pertimbangan kawan-kawan, misalnya adik-adik kita yang berniat ke Jepang, setara nggak dengan misalnya meninggalkan keluarga, selain misalnya harus mencari pengalaman anak muda, ini gimana ini? Tentang pendapatan menurut aku kembali ke orangnya sih. Artinya kalau dibilang besar dibanding dengan yang aku alami cukup besar ya, pendapatan di sana. Enaknya di sana itu contoh gaji rata-rata di sana itu wajib itu. Rata-rata wajib kalau dirupiahkan 15 juta satu orang itu wajib digaji segitu UMR. Ya. Anggaplah potongan 5 juta. Sisa 10 juta rupiah. 10 juta itu minimal udah bisa beli mobil second yang baru yang second lah, yang 7-8 tahun udah bisa beli mobil karena mobil sana murah. Oh iya? Yang second bisa beli handphone juga, bisa beli iPhone, beli laptop ya kan, laptop elektronik rajanya lah di sana. Iya. Yang second bagus-bagus semua. Jadi enak sekali hidup di sana itu. Kalau di sini ya kan gaji UMR berapa,
mau beli handphone apa kan gitu kan. Waduh, banyak di sana, gaji banyak. Kalau 300 juta 3 tahun harusnya bisa nabung. Ya, bisa nabung. Baik, itu motivasi bagi adik-adik yang mau ke Jepang. Tadi gambaran sekilas sudah disampaikan oleh saudara kita, saudara Mir Tambunan. Nanti teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung. Siap. Saudara kita ini juga hari ini membuka semacam lembaga pelatihan pendidikan yang ada di daerah Tapanuli, tepatnya dekat Pajak Tarutung Kompleks Stadion. Nanti brosurnya kita akan tampilkan di belakang. Siap. Ya. Mungkin ku bacakan kalau Ya. WA-nya +81 8141431145. Nanti bisa dihubungi WA. Iya. +81 81431145. Ini nanti sama lagi Iya. testimoni yang berangkat tahun ini lagi. Jadi ada 1-2 orang kita tempelkan di sini. Terima kasih. Baik, sekali lagi, ayo kita belajar ke manapun itu. Dan tadi kalau ke Jepang dia memiliki disiplin yang tinggi, pengalaman yang banyak, dan kemudian ada tadi yang sampaikan bahwa orang Jepang juga ingin ada selalu orang yang muda yang mau diadopsi menjadi warga negara Jepang, walaupun jangan jadi melupakan negara Indonesia. Ya. Tetapi dari segi pengalaman dan kemudian pendapatan, ya dari segi hitung-hitungannya bisa katakanlah, tapi tidak berlebih, tapi minimal dia sejahtera ya. Siap. Ya. Terima kasih Le, mana tahu ada yang mau sampaikan Le? Siap. Jadi yang mau sampaikan mungkin ada 2. Jadi kalau kawan-kawan atau siapapun ingin merasakan Jepang lebih dekat, silakan hubungi saya, akan berkunjung. Jadi saya bisa menceritakan Jepang itu seperti apa. Silakan. Misalkan ingin mencoba belajar bahasa Jepang sedikit, nggak apa-apa. Jadi trial class kita buka, gratis, aman ya. Hanya sekitar merasakan. Yang kedua, ya mari tolong bantu cari siapa anak-anak muda yang mau ke Jepang, kita bantu. Kita termurah untuk biaya pelatihan. Ya, itu bisa kita jamin, nanti bisa disurvei. Mungkin itu aja, Le. Ya, terima kasih Le Horas, Insight Siap. Tapanuli. Siap, Horas. Sukses buat Insight Tapanuli. Terima kasih, Le. Siap, Le.